Ya, halo semuanya. Jadi untuk hari ini gua akan mereview dari Chainsaw Man ya, anime Chainsaw Man. Ya, gua udah agak-agak lupa ya Chainsaw Man animenya. Tapi mungkin ada beberapa yang gue ingat. Mungkin kalau emang gua kayak reviewnya ini kurang, palingan nanti di upgrade lah gitu ya. Dan ya mungkin langsung aja gitu. Untuk anime Chainsaw Man pertama yang gua alami ya dari trailer ya, dari kemarin kan gua review dari trailer dulu ya, sekarang dari Chainsaw Man yang trailer itu gua hype-nya besar-besar banget. Gua kayak ngerasa anjir, ada katanya lagi itu kan seriesnya bagus gini-gini gitu kan, kayak wah gila nanti bakal wah gila lah gitu katanya gitu kan animenya. Dan ternyata gua merasa biasa aja gitu ya, jujur aja gua nggak mau fake kayak over apa ya, proud kayak mengenai Chainsaw Man karena gara-gara di apa ya, fans di Indonesia itu banyak gitu ya, gua enggak. Terus juga gua enggak benci juga enggak gitu ya, cuma ya pas-pasan aja gitu, pas-pasan aja untuk mengenai anime Chainsaw Man ya. Gua keluar kayak aduh, ternyata biasa aja gitu ya, tapi emang ceritanya fresh Pak. Gue jujur aja ya, gue ngerasa emang ceritanya fresh dan nggak isekai lagi gitu. Dan emang 2022 itu mantep betul gitu ya, emang ada beberapa yang emang fresh gitu, terus juga ada kayak yang emang ada lanjutan gitu, walaupun ada isekainya juga gitu, tapi gua nggak begitu peduli mengenai isekai. Tapi ya itu tadi cerita Chainsaw Man emang bener-bener fresh bagi gua, dan ya gua turut bahagia untuk bagian itunya gitu ya, walaupun nggak begitu bagian kayak yang katanya ya God tier untuk kualitasnya. Ya kualitas emang betul bagus Pak, kualitas emang bagus, tapi secara animasi ya emang katanya kan 3D kayak gitu, gua ya udahlah gitu ya, karena gua juga sadar kayak Chainsaw Man gitu ya, gergaji itu harus terputar terus gitu, maksudnya dianimasin terus gitu, jadi kayak dianimasin satu persatu kayaknya kayak apa ya sih ya namanya ya, bakal lama gitu dan repot juga gitu, memakan waktu. Jadi kayak ya it's no problem lah bagi kalau ininya ya yang besi apa ya, gergajinya itu pakai 3D, gua nggak masalah sih, dan fine fine aja gitu, bagi gua masuk akal. Tapi kalau untuk kayak yang katana man gitu kan, itu menurut gua kalau pakai CGI kayak aduh gitu. Tapi terserah studio yang gue juga nggak peduli gitu ya. Ya intinya untuk Chainsaw Man bagus Pak, dan juga sebelum ke masuk gua apa yang gua rasakan ya, gua kena apa ya, info mengenai Chainsaw Man itu ternyata dari segi pengambilan dari kayak kamera atau pokoknya setiap shoot dari Chainsaw Man itu ya kameranya itu sistemnya kayak tipe-tipe movie gitu, jadi nggak kayak anime-anime kebanyakan lainnya gitu ya. Jadi kayak untuk jokes-jokesnya juga ya nggak begitu kayak ya contoh besarnya kayak Kimetsu no Yaiba ya, yang matanya kayak ini gitu ya, so imut-imut gitu ya, diimut-imutin lah gitu ya, nggak ada gitu di Chainsaw Man. Gue baru nggak gitu, oh iya ya betul juga tuh. Terus juga kameranya gitu ya, cara mereka gimana ini gerakinnya gitu ya, nganimasin kameranya ternyata emang betul juga gitu, kayak iya sih ini kayak movie gitu ya, kayak emang beda dari anime lainnya gitu yang pada umumnya ya. Jadi wajar kayak kok ada yang beda gitu ya. Gua ngerasa emang iya pas itu kayak kok ada yang beda gitu. Ternyata pas dijelasin orang ya kayak ini tuh kayak movie kenapa, karena ini gitu kan. Ada penjelasannya. Oh gitu. Gua baru dan juga ngerasain juga ternyata yang gua rasain itu ternyata itu gitu ya. Dan it's fine, dan emang nggak kebiasa aja gua ya anime gitu ya, terus itu sistemnya kayak movie kan, gue juga nggak tahu gitu, maksudnya movie barat ya, jadi kayak emang wah nggak sadar aja gitu. Dan baru aja buat gue gitu untuk sistemnya gitu di Chainsaw Man ya, untuk penggarapannya apa kayak gitu. Oh wow sih, wow.
Gua tetap apresiasi mengenai itu, dan ya itu cukup fresh juga gitu, ceritanya baru dan sistemnya juga baru ya. Oh wow. Dan itu katanya juga kan, gua dengar-dengar lagi dari informasi yang bukan spoiler ya, tapi kayak informasi mengenai kayak mangakanya gitu, si autornya itu suka film-film barat gitu. Jadi kayak, dia pengennya nanti kalau dianimasi ini tuh kayak film, jangan kayak anime gitu. Jadi kayak wajar gitu ya, kayak oh menarik juga gitu. Dan it's fine dan bagus gitu kalau emang kemauannya si autor itu dipenuhi oleh studio mapa gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu, bagus gitu, jadi kayak didengar gitu. Mulai aja ya dari episode 1 itu menurut gua full action, bukan full action ya, ada action yang gede gitu ya di situ, terus bagus ya. Dan juga mengenai kayak Pochita hilang itu kayak gua agak sedih ya, kayak aduh padahal lucu gitu ya, lucu. Dan kayak gua kan abis nonton namanya itu, kalau nggak salah Natsume. Lu kalau pernah dengar kata Natsume, nama Natsume atau anime yang judulnya Natsume, yang MC-nya itu kayak bisa lihat arwah gitu ya. Itu kan ada namanya kayak Nyanko Sensei ya. Itu lucu, Pak. Itu lucu gitu. Tapi kenapa hilang di Chainsaw Man kayak Pochita gitu kan? Itu pada sama kayak Nyanko Sensei gitu. Itu kenapa hilang gitu? Ya bukan hilang sepenuhnya, hilang secara fisik, tapi dia masih ada di jantungnya Denji ya. Jadi kayak aduh sayang banget gitu, tapi emang bagus gitu ya, kayak oke, emang biar hidup lagi si Denjinya. Jadi kayak ya udah, dia nempel lah sama, pokoknya bergabung sama si siapa itu Denji gitu. Dan ya actionnya bagus di situ dengan sangsing-sangsingnya gitu ya. Dan lagi emang ternyata action dari Chainsaw Man itu kayak real life gitu ya, nggak kayak yang kecepatan luar biasa gitu sampai dianimasiinnya wah gila gitu kan, sampai emang nggak kelihatan. Dan ternyata di Chainsaw Man ngambil konsepnya gitu oke juga gitu, dan baru juga buat gua gitu. Dan lagi gitu untuk kayak kecepatan dalam hal apa ya, loncat terus ngarahin kayak apa ya, ke musuh gitu ya, lari ke musuh itu ternyata kayak oh iya juga gitu ya. Gua baru nggak juga dan ngerasain kayak iya sih, emang kayak movie banget gitu, movie barat. Dan oke gitu. Terus action dari ininya juga emang cepet, dan gue merasakan kayak satisfying, dan tentunya kayak enak untuk dilihat ya. Walaupun gue merasa kayak untuk dalam apa ya, pencahayaan gue kurang suka ya untuk di Chainsaw Man. Tapi kalau untuk pencahayaan kayak secara santai ya, kayak lagi adegannya si siapa Aki kalau nggak salah, yang lagi nyantai chilling gitu, itu secara eh, visual dalam pencahayaan itu bagus. Sama si itu yang Denji sama si Bicis ya, itu lagi ngobrol gitu, lagi santai-santai, itu juga pencahayaannya bagus Pak ya. Tapi kalau lagi full action menurut gua nggak begitu sih ya. Walaupun ya gua ngerasa kayak ada, emang setiap anime pasti ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Dan juga setiap scene juga ada gitu, kayak pakai modelan 3D-nya juga kerasa gitu. Dan gua nggak mempermasalahkan kalau objek ya, kalau objek itu gua nggak mempermasalahkan. Tapi kalau untuk karakter itu aduh aneh gitu, beda cerita. Kalau emang konsepnya itu ininya 3D dari apa objeknya, ininya juga 3D gitu, jadi kayak ngepas aja gitu. Karena 3D kalau untuk sebuah karakter itu ininya cepet Pak, FPS-nya cepet. Beda kalau animasi itu kayak patah-patah, jadi kayak ya udah gitu, aneh aja gitu. Yang lainnya pada patah-patah, lu lancar sendiri, berarti kayak oh ini 3D nih gitu. Kayak itu sih, kamera movement udah bagus, udah kayak oke gitu ya. Terus
Nah, lagi dan ada adegan yang emang gua males banget, Pak, yang lagi si Denji sama si Peaches lagi yang minum-minum bersama kawan-kawan itu. Aduh, itu males banget gua. Kayak bayangin lagi atau kayak ngeliatin itu lagi gitu. Dan untungnya dia mati dengan cepat gitu di season ini kayak oh aku senang sekali gitu ya. Dan ya kayak kayak apa ya, entahlah bagi gua ya, ini bagi gua ya, oh ini karakter yang gua nggak suka gitu ya. Eh, dan dihapus dengan cepat oleh autornya gitu kayak gua ngerasanya kayak gitu kayak wah gua terima kasih, ini respect, big respect gitu buat gua. Ya kalau cewek ya menurut gua biasa aja sih, dan gua emang nggak begitu suka sama si Peaches itu. Ya lebih mending sama Makima, Power, sama si itu yang unyu-unyu itu, yang siapa sih itu namanya, gua lupa itu, yang pokoknya yang eh penakut ya, cewek penakut, gua lupa itu mending itu gitu, mereka bertiga ketimbang yang itu, go away gitu. Terus lagi konfliknya gua merasa emang bagus ya, dan konsep dalam hal monster gitu ya. Di dunia itu ternyata kalau ketika hal yang banyak ditakuti ya secara banyak gitu ya, itu akan menjadi apa ya, hidup gitu, dan akan jadi bencana gitu ya. Jadi ya hati-hati gitu, jangan pada merasa takut gitu. Itu bagus sih, kayak menciptakan sesuatu dari ketakutan gitu. Kalau banyak itu akan terasa apa ya, akan menjadi besar dan menjadi kuat juga gitu. Makanya kayak senjata kan pasti ya orang semua takut pada senjata, tapi kalau digunakan dengan benar ya nggak takut gitu ya. Dan ya hilang di Jepang itu, di seluruh dunia apa di Jepang ya gue lupa gitu, pokoknya di nggak adain gitu, pokoknya disegel gitu ya. Dan tiba-tiba pas itu di apa ya, semua orang pegang senjata itu bingung banget pada nembak dar 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 dar, waduh hai ya, itu sulit dimengerti gitu ya. Aduh itu sulit sih. Terus juga pas yang Denji kejebak di Infinite itu ya, Monster Infinite gitu ya, itu juga satisfying juga, walaupun ya udah sih gitu ya udah gitu. Gornya di situ emang ya gore banget, dan emang gue suka gitu ya. Dark dark terus dark, bukan gore dark, iya gore emang dark, tapi suasananya emang dibikin dark, itu udah bagus Pak, udah bagus banget, udah bagus gitu. Terus yang Kelawar itu juga bagus sih, cuma kalau misalnya fighting gue lebih favorit ke ya tentu saja gitu ya, Chainsaw Man versus Katana Man yang di akhir gitu, itu juga bagus gitu ya, itu bagus. Tapi sebelum ke situ ya, tapi yang di mana ini gua soalnya udah lupa gitu ya, jadi gua harus inget-inget kembali. Mungkin gua minta maaf dulu untuk kalian kalau mungkin kayak uh, lompat-lompat sini, jadi kayak aduh ini gimana gitu kan. Tapi yang gua rasain aja ya, kan ini juga review gitu ya, apa yang gua rasain gua akan komentarin gitu ya. Jadi untuk di bagian yang perkenalan gitu deh, divisi gitu ya, itu divisi bagus juga gitu ya untuk perkenalan divisinya gitu, yang banyak orang gitu ya. Sebelum kesana sorry, aduh gua lupa, pertemuannya Denji, Makima, Power, Aki itu juga, itu belum dikomentarin gua, itu sorry itu malah gua tadi komentarnya terlalu jauh gitu ya. Oke, untuk perkenalan mereka ya sama Teji ini cukup menarik dan emang cukup lucu juga ya. Dari Aki ya, itu Aki lucu sih. Dari Makima ya Makima
emangnya Makima ya gitulah ya, gitulah ya. Aneh, gue bilang aneh ini karena kayak mukanya itu senyum terus pak, kayak ada maksud gitu, kayak ini aneh cewek, cantik cantik tapi aneh, ini bener-bener kayak wah gue suka tapi kayak enggak gitu, karena itu senyumnya gitu kayak wah ini aneh sih, kayak ada maksud gitu loh. Jadi kayak ya ya gitu kayak nggak begitu sih, nggak begitu suka sama Makima gue karena ada maksud itu ya, kayak senyum-senyum terus ini kenapa ini gitu, nggak mungkin gitu. Wong lagi pas dia ketembak ya si Makima yang di kereta api itu tiba-tiba berubah ya, kayak ekspresinya nggak senyum lagi gitu. Jadi ya Makima udah, Aki juga udah, lucu lah Aki, kalau sama Aki itu lucu. Nah kalau sama Power ini nyebelin, kalau sama Power ini nyebelin karena ya belagu gitu ya, tapi ketika ya udah dicinakin ya, Power udah dicinakin gitu ya, jadi kayak ya udah gitu, kayak ya temen-temen ya kayak biasanya gitu ya, temen layaknya temen biasa gitu. Jadi kayak emang bagus gitu pertemanan antara Denji dan Power gitu, kayak kocak kalau udah ngerti gitu, udah dijinakin si Powernya kan. Power ada maksud tertentu gitu ya, karena kucingnya dia itu di apa ya, ditahan kucingnya, jadi kayak dia itu perilakunya itu aneh banget gitu. Terus dia ya setiap hari mikir kayak gimana caranya biar dia bisa nyelamatin kucing kesayangannya gitu ya. Kemunculannya si Power itu wow banget gitu ya, kayak wah tiba-tiba kok dia nggak pakai baju ini kenapa ini kok, kayak udah kayak film itu Transform Terminator gitu, kemunculan langsung telanjang kayak gitu. Waduh kacau warah. Terus ya udah gitu, kayak akhirnya ngerti gitu ya, kayak kenapa ini Power itu kayak berkhianat kayak gini. Dan ya dia ditipu juga sama si monster itu ya. Terus ya akhirnya dia tobat lah ketika udah diselamatin sama Denji, dan ya ketika udah dekat ya udah jadi kocak gitu ya, itu yang gua rasain sih. Dan adegan wow-nya itu yang Denji sama Power, Denji sama Makima itu menurut gua kayak ya sangat oke. Walaupun di Power itu kayak what the fuck, ternyata itu palsu gitu ya. Kalau si Makima itu waduh, hampir 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 gua cut itu. enggak sih palingan muka gua aja di zoom gitu, itunya gua ini gitu kan. Aduh itu parah sih itu. Dan ya tadi kan kayak masa lalunya si Power gitu ya udah, dan masa lalunya Aki itu sulit dimengerti Pak. Ternyata keluarganya dibunuh sama Gun Devil ya, yang dimana itu di Amerika ya. Kemunculan itu menimbulkan banyak kematian dan banyak gitu ya. Dan ya itu dikecam banget, itu animasinya itu pas bus itu bagus banget Pak, kayak apa ya, kena angin gitu, anginnya kenceng banget gitu. Jadi kayak anjir emang Gun Devil ini kampret gitu. Dan emang Gun Devil si Aki punya dendam ya sama Gun Devil gitu. Oke sih, masalahnya si Makima nggak ada sih. Terus apa ya, palingan yang Denji versus itu ya Katana Man yang awal pertemuannya itu juga bagus gitu ya. Terus Aki juga manggil si Kon itu juga keren gitu ya di sana. Kayak ya ternyata Konnya ini mati, nggak tahu sih mati atau hilang gitu, pergi ke mana gitu ya, tapi dibelah sama Katana Man itu bagus gitu. Terus ya akhirnya si Aki pakai
jurus katananya yang dari belakang gitu, yang entah itu nusuk apa gimana gue kurang tahu, tapi yang jelas itu kekuatannya kayaknya itu menyegel menyegel atau apa gitu, mematikan musuh secara instan. Dan di situ ada hitungannya ya, 3 2 1 kayak gitu ya, kalau nggak salah ya. Dan dia itu apa ya, minusnya kayak ngurangin apa ya, usia gitu. Dan menurut gua itu sangat berbahaya ya bagi penggunanya gitu ya, karena yang kon aja itu di apa ya, ada sesuatu yang harus digantikan gitu ya, apa sih ya lagi itu kalau si Aki itu ya, gue lupa maksudnya yang efek negatifnya dari itu apa ya yang kon. Tapi kalau yang itu kan umur ya senjatanya. Kalau yang Peaches itu hilang organnya, dan ya ya cukup tak satisfying ya, hilangannya ya ting hilang, kayak nggak ada sound efek kok, bener-bener slep, kayak wis udah kayak hilang gitu aja ya. Dan juga fun fact-nya, itu karakter dibenci banyak orang di Jepang ya, tidak disukai banyak di Jepang. Dan gue suka banget kehilangannya dia. Terus ya udah akhirnya kayak hilang harapan. Terus juga sih ada cewek kecil yang manggil ular gitu, dan ya kekuatannya ya BB aja sih menurut gua, karena summoner itu pasti ada efek negatifnya. Kayak kalau kayak si Denji sama Katana main kan enggak gitu ya. Negatifnya itu enggak ada, malah menguntungkan banget kalau dia itu berubah kayak gitu ya. Ada lagi sih yang kalau nggak salah itu yang shark itu ya, itu palanya gede banget, itu lucu banget. Terus kayak ada yang itu apa ya namanya, topeng burung kalau nggak salah gitu. Terus ya banyak gitu ya pas itu. Oh ada angel apa itu katanya dia nggak suka keributan gitu. Dan ya nggak tahu itu cewek apa cowok ya, gua nggak tahu. Dan juga lagi pas Aki ya kalau nggak salah, ketika Aki apa ya, pas pengunjungan itu sih yang sama Future Devil itu juga bagus ya Pak, karena Future Devil menurut gua itu OP, menurut gua ya, kekuatan yang OP ya, lu bisa menghindar serangan dari manapun gitu. Tapi emang kelemahannya ketika sama orang kuat gitu ya, ya ketika sama orang kuat ya pasti misalnya di Future Devil masa kekuatan masa depan ya tetap aja kayak ada counternya gitu. Contohnya kayak God of War ya, God of War yang itu yang terbaru yang lagi tahun kemarin ya, itu Kratos versus siapa ya itu juga dewa yang punya kekuatan masa depan, itu juga bisa di counter sama Kratos. Nah makanya kayak kekuatannya emang bagus dan emang OP Pak, tapi tetap pasti ada counternya gitu. Dan si Aki punya kekuatan itu bagus banget gitu untuk awal-awal season ini gitu ya. Dan ya nanti kedepannya gue juga nggak tahu bakal kayak gimana gitu ya, tapi udah ada kayaknya udah pernah dipakai kalau nggak salah iya kayaknya udah pernah dipakai pas lawan itu lagi yang ular gitu ya. Dan ya bisa ngelawan gitu. Dan akhirnya ketangkap juga gitu ya yang punya ya, yang pengguna summoner ular itu. Dan ketika si Denji versus yang itu apa ya namanya, Katana Devil, itu bagus juga Pak. Ini karakter Denji ini menurut gue kayak apa ya, tengil, masih labil, dan ya apa ya,
masa kecil kurang bahagia gitu. Karena ya apa ya, ya ada bocahnya gitu ya, sifat-sifat bocahnya, karena ya emang kurangnya kayak kasih sayang gitu ya, karena emang dia kayak pengen kayak ada keluarga gitu ya, pengen ada keluarga, pengen dikasih sayang gitu ya, terus juga pengen punya pacar, terus juga tujuannya emang deket-deket banget gitu, nggak terlalu jauh gitu kan, kayak punya pacar terus pengen megangnya nih gini kayak gini. Ya itu umum gitu, umum di real life ya, makanya kayak banyak yang suka karakter Denji. Kalau gua sih termasuk enggak ya, karena secara real life gua nggak begitu gitu. Walaupun misalnya kayak dibilang kayak lu pasti pernah nonton bokep ya? Pernah, gua juga pernah, tapi nggak sampai kayak Denji itu, kayak separah itu gitu. Se ini banget ya, kayak berlebihan enggak gitu, enggak kayak TJ. Kayak TJ pengen punya pacar, pengen gini gitu kan ya, makanya kayak songong gitu ya, kayak itu si Power gitu, Power juga songong ya, sama kayak gitu 11-12 lah, dan akhirnya berantem gitu, dilempar si Denji ke gedung, sampai ya di atas gedung lagi sih, di sana berantem, dan emang epic fight gitu ya, dan sampai di kereta, itu kereta gua mengingatkan itu Spiderman ya, yang lawannya itu sih apa ya, yang ada kaki 4 gitu, yang pakai robot gitu. Di situ bagus juga kamera ininya ya, kayak CCTV gitu. Uh, Jarang-jarang kayak gitu, untuk apa ya, kayak kameranya itu nge-shootnya itu dari atas gitu, itu ngetrik banget. Dan ya untuk fight emang udah nggak usah diragukan lagi, bagus. Dan sampai di dalam kereta gitu ya, mereka kayak cowboy gitu ya, yang dual apa ya, yang pistol sama pistol gitu ya, kata sama samurai gitu ya, kayak tipe-tipe samurai juga ya, yang sekali tebas gitu ya, yang fokus, sama-sama fokus ya gitulah, samurai sama cowboy gitu. Terus akhirnya siapa yang menang, ya tentu saja Denji dengan kepintarannya ya, gua nggak tahu dia makan apa biar bisa sampai kayak punya strategi bagus gitu, pakai di kakinya ya untuk gergaji gitu ya. Ternyata nggak dua doang yang dia keluarin, ternyata bisa 4 gitu. Karena di kaki juga bisa sih, jadi kayak oh bagus gitu. Dan ya nggak expect untuk kejadian itu. Terus apa ya, walaupun udah kebelah ternyata masih bisa dihidupin Pak, maksudnya kayak bisa regenerasi gitu. Jadi ya bagus gitu ya, bagus gitu untuk konsep seperti itu ya. Dan akhirnya di ending sih itu musuh ya, Katana Man-nya bully habis-habisan sama si Aki gitu ya, titiknya ditendang. Terus juga untuk si kematiannya yang ular itu ya, yang pengguna ular itu, summonernya itu juga kayak dipaksa mati sama siapa ya, sama orang apa sama dia sendiri, bundir apa gimana gua nggak tahu ya, tapi gua ngerasa itu kayak ada yang merintah gitu ya. Terus karena gagal gitu ya misinya, jadinya dia dibunuh gitu ya. Nah sampai si itu juga siapa ya, yang pokoknya yang lucu itulah, cewek lucu itu teriak kayak pakai reverb. Itu kocak banget sih pakai reverb. Terus ya udah sih, Makima akhirnya kayak ya cuma diem sampai kayak kayak ngandung sih itu, kayak kan ada pertanyaannya tapi nggak dijawab sama Makima. Terus ganti scene gitu, yang cewek baru lagi itu gantung ya, itu pertama gantung gitu, terus ada cewek baru lagi, ini siapa gitu ya. Terus gua kira itu Makima, ternyata bukan Mbak, ternyata bukan. Dan juga pengen tahu itu siapa, gantung lagi, udah 2 kali digantung loh. Jadi ya udahlah gitu, kayak ternyata di Chainsaw Man gantung gitu. Itu secara cerita bagus, secara apalagi ya,
suasana juga bagus, secara action bagus ya, nggak mungkin nggak ya, karena ya itu movie gitu ya, tipe-tipe movie juga bagus gitu ya, walaupun gue jarang nonton movie gitu ya. Terus lagi ya, gue kan suka kamera movement ya, kayak misalnya ini juga bagus ya, bagus juga untuk kamera movement yang ada di Chainsaw Man, walaupun bukan favorit tapi emang gue ngerasa bagus aja gitu untuk kamera movementnya. Untuk animasi gue ngerasa kayak kurang sih untuk gue ya, karena ya kan tipe-tipenya movie barat gitu ya, jadi kayak masih ada agak lambat gitu, jadi kayak ya nggak begitu bagus sih menurut gue untuk gue ya, tapi untuk kalian mungkin fine aja gitu. Terus dari apa lagi ya, mungkin pewarnaannya oke sih menurut gua oke. Untuk karakter desain bagus, menurut gua bagus, ada ciri khasnya, yaitu kayak orang-orang apa sih ya, kantoran gitu, jadi kayak ini nih tim orang kantoran nih, terus ini nih tim berandal nih, yang itu sih ada kata namain sama timnya gitu ya, orang berandal nih, ini orang kantoran gitu ya. Terus apalagi ya udah sih palingan itu udah. Untuk segi musik dari opening gue nggak begitu suka ya untuk lagunya. Secara visual enggak, tapi secara konsep ya, maksudnya beda gitu ya, katanya sih referensi movie gitu, itu gue apresiasi. Tapi untuk kayak dari visual gitu, terus juga songnya gitu ya, untuk musiknya yang opening itu gue nggak suka gitu. Tapi untuk di ending itu ada beberapa yang gue suka gitu, itu wah gila, dari visual lagu ada yang gue suka gitu ya, walaupun juga ada visual yang bagus tapi lagunya nggak mendukung gitu kan, ada yang lagunya bagus tapi visualnya nggak mendukung, kayak capek banget gitu. Tapi kebanyakan yang gue suka sih yang emang udah visualnya bagus, lagunya juga bagus itu sih. Dan unik ya, ini 12 episode itunya endingnya beda semua, bagus gitu, beda dari yang lain gitu. Terus juga untuk OST kalau santai gue suka ya, kalau lagi santai-santainya ketika scene santai lah intinya, itu OST santai itu wah gila, gue favorit. Tapi kalau untuk scene yang emang lagi ini kurang aja sih menurut gue sih, kurang masih oke, tapi kurang, untuk gue nggak begitu suka gitu ya. Itu sih untuk OST sama musik udah itu aja. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Kalau lu suka bisa like, kalau nggak suka ya udahlah, terserah lu mau dislike mau nggak. Kalau mau komen silakan, mau opini lu mengenai konten gua atau episode tapi mengenai Chainsaw Man gimana menurut kalian, bisa tulis kolom komentar di bawah. Ya udah itu aja dari gua, bye bye.